genetika manusia atau ras manusia sebelum Nabi Adam. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa itu anak kembar dikandung dalam satu rahim, karena dulunya adalah nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi dari nafsin wahidah, setiap manusia khususnya perempuan itu bisa membelah selnya, stem cell namanya, yang 50% itu genetika Y, yang 50% genetika X, atau mengandung spermatoza dan ovum sendiri yang dibawa sejak lahirnya ibunya Nabi Adam itu, lalu mengandung Nabi Adam dan Siti Hawa menjadi anak kembar. Anak kembar. Oleh sebab itu ada genetika kembar yang dibawa oleh Nabi Adam dan Siti Hawa yang akhirnya melahirkan anak-anaknya ya, sebanyak 40 itu dari kelahiran kembar semua. Di 40, di 20 kelahiran di kembar, laki perempuan. Kadang kembar itu identik, yakni kembar perempuan semua. Ada yang laki semua, ada yang selang-seling XY laki dan perempuan. Ini yang lebih ngerti adalah Dr. Sugeng Sugiarto dan dokter-dokter lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atsba'ihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah ma ba'dah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perihal tentang hakikat penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi kepercayaan akan asal-usul penciptaan manusia pertama adalah merupakan pondasi penting dalam akidah Islam. Dalam hal ini Al-Quran, As-Sunnah secara tegas menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui proses biologis kelahiran dari ayah dan ibu. Namun dalam sebagian pemikiran pseudo spiritual atau tafsir mistik yang menyimpang, itu kerap kali muncul klaim-klaim kontroversial yang sehingga kelompok tersebut berani menyatakan Nabi Adam terlahir dari seorang ibu. Klaim ini tidak hanya bertentangan dengan nas-nas qat'i, tetapi juga membuka celah penyimpangan akidah. Nah, harapan saya adanya tayangan video ini semakin tahu dari perspektif syariat agama Islam. Karena kita umat Islam, saya umat Islam yang mendengarkan, terutama saya yakin beragama Islam, kita punya sumber kuat. Terkuat adalah Al-Quran, hadis Nabi, kemudian ijma' dan qiyas. Dalil yang menyebutkan penciptaan Allah atas Nabi Adam alaihissalam itu ada di Quran surat An-Nisa 1, kemudian Al-A'raf 189 dan Az-Zumar 6. Yang di An-Nisa ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zaujaha. Ada teks nafsi wahidah. Makna frasa nafsi wahidah menjadi penting untuk memahami asal mula penciptaan manusia serta relasi antara laki-laki dan perempuan, khususnya antara Nabiullah Adam dan istrinya yakni Siti Hawa. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa itu bukan saudara di rahim ibu, bukan. Karena Nabi Adam tercipta tanpa bapak, tanpa ibu, sementara Hawa itu tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah, nafsu wahidah itu apa? Kita lihat di tafsir At-Tabari, namanya Jami'ul Bayan. Qauluhu min nafsi wahidah, qala Abu Ja'far yakni bidzalika jalla sana'u ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa ya Adam alaihissalam. Jadi nafsi wahidah itu Adam. Wan nafsu, tek lafat nafsu, frasa nafsu ini kalau kalamul Arab tu'nas. Jadi kalam Arab yang menunjukkan tasniyah. Teknya mudzakkar karena nggak ada tak marbuto, tetapi yang dimaksud adalah muannas. Makanya
naatnya wahidah, bukan nafsi wahid tapi nafsi wahidah. Demikian juga di tafsir Al-Baghawi namanya Ma'alimut Tanzil, min nafsi wahidah ay Adam wa nafsin muannasah fawasfuha biwahidah. Lafat nafas itu muannas karena itu sifatnya juga harus muannasah, yakni wahidah. Demikian juga di tafsir Al-Khazin, tafsir Samarqandi, tafsir An-Nasafi. Nah, semua tafsir bersepakat bahwa lafat nafsun adalah muannas secara lughawi. Muannas lughawi adalah kata benda atau isim yang dianggap perempuan oleh kebiasaan bahasa Arab. Yani secara teks, secara lughat bahasa Arab itu berarti perempuan, tapi bukan karena makna biologis atau karakter bentuknya berakhiran tak marbuto, bukan. Jadi nafsi wahidah jangan dimaknain sosok wanita, nggak bisa. Tetap nafsi wahidah adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Kalau yang belum paham silakan belajar nahwu sorof lagi, silakan buka di kitab Muqaddimahnya Al-Jurmiyah. Wa malam takun lahu alamatu ta'nits walaki yu'amilu mu'amalatal mu'annas fahuwa mu'annatsun lughawiyun kasyamsi wan nafsi wal harb. Apa yang tidak memiliki tanda mu'annas seperti marbuto, seperti tak marbuto tetapi diperlakukan seperti mu'annas maka disebut mu'annas lughawi. Seperti lafaz asyamsu, an-nafsu, al-harb, ardun itu juga demikian. Contohnya kuluman 'alaiha fan, hanya kepada alam. Nah, lalu nafsin wahidah itu siapa? Ini saya sebutkan: 1 Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir; 2 Al-Baghawi; 3 Al-Qurtubi; 4 Ar-Razi, tafsir Mata Fatihul Ghaib; yang kelima As-Suyuti di Ad-Durrul Mansur; 6 Abu Hayyan Al-Andalusi Al-Bahril Muhit; kemudian 7 Ibnul Asur dalam At-Tahrir wa Tanwir; kemudian 8 Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani; 9 tafsir Al-Jalalain; 10 tafsir An-Nasafi; 11 tafsir At-Taqlabi yakni tafsir As-Sa'labi. Kemudian yang ke-12 adalah tafsir As-Samarqandi, namanya kitabnya Bahrul Ulum. Kemudian tafsir Al-Khazin Al-Babut Ta'wil fi Ma'ani wa Tanzil. 14 tafsir Al-Maturidi. 15 tafsir An-Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi. 16 tafsir Al-Maroghi. 17 tafsir Al-Mahalli. 18 tafsir Ad-Durrul Mansur. 19 tafsir Al-Kashani. Kemudian yang ke-20 tafsir Al-Mazhari, yang ke-21 tafsir Al-Tustari. Semua tafsir tersebut menyimpulkan bahwa khalaqakum min nafsin wahidah ya Adam wa huwa awwalul makhluqina minal bashar. Artinya memang secara lafaz Al-Qur'an, teks Al-Qur'an dari 21 ahli tafsir yang barusan saya sebutkan bahwa Nabi Adam alaihi salam diciptakan, bukan dilahirkan, sehingga tanpa ibu, tanpa bapak. Sebagaimana pula yang bisa kita pahami di Quran surat Ali Imran ayat 59, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Khalaqahu, hunya itu ke Adam. Kemudian hadis sahih riwayat Ahmad Ibnu Hibban, Adam wulida la min dzakarin wala untha khalaqahullahu biyadihi wa nafakha fihi min ruhih. Adam tidak dilahirkan dari laki-laki maupun perempuan. Jadi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Allah menciptakannya dengan tangannya dan meniupkan ruhnya kepadanya. Musnad Ahmad nomor hadis 22.169 dan Sahih Ibnu Hibban nomor hadis 6191. Juga di hadis sahih riwayat Muslim, khalaqallahu Adama tuluhu sittuna dzira'an, nomor hadis 2841. Hadis ini menggunakan teks khalaqo, bukan walada, menunjukkan bahwa Nabi Adam diciptakan, bukan dilahirkan. Juga hadis Musnad Abu Ya'la nomor hadis 4117, juga di kitab Majma' Az-Zawahid juz 8 halaman 52, inna Adama khuliqa min tin la mimma immahin wala min nutfati rajulin wala mra'atin. Adam diciptakan dari tanah, bukan dari air hina dalam kurung air mani, bukan dari sperma laki-laki ataupun perempuan. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat dan menyatakan penciptaan Adam adalah bagian dari mukjizat kekhususan Allah kepada Nabiullah Adam, tercipta tanpa ibu, tanpa bapak, yakni tanpa melalui proses kelahiran. Siapapun yang mengatakan bahwa Nabi Adam terlahir dari ibu, ini jelas menyimpang dari ijma' kesepakatan para ulama. Demikian juga bisa kita lihat di tafsir Ibnu Katsir
Fa Adamu khuliqa min turabin bi ghairi abin wala ummin wa hadza makna qoulihi khalaqahu min turab. Jadi Adam diciptakan dari tanah tanpa ayah dan ibu. Ini arti dari firman Allah khalaqahu min turab. Lalu di mana Nabi Adam diciptakan dan pernah hidup di mana? Nabi Adam diciptakan di surga, pernah hidup di surga. Apakah surganya surga majasi ataukah surga hakiki? Mayoritas ulama ahli tafsir dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa surga tempat Nabi Adam adalah surga hakiki, yakni surga yang juga dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nah, itu diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir ya, yang wafat tahun 774 Hijri. Wadhahiru annaha jannatul ma'wa li annahal ma'hudatu indal itlaq wa la yasihhu ittilaqul jannah ala ghairiha illa biqarinatin. Artinya yang tampak zahir adalah bahwa surga itu adalah jannatul ma'wa, yakni surga yang hakiki, karena dia adalah surga yang dikenal jika disebut secara mutlak, dan tidak sah menyebut surga untuk selainnya kecuali dengan qarinah. Qarinah itu apa? Indikator konteks. Kemudian Imam Qurtubi menjelaskan pula wa hadhil ayatu dalilun ala anna adama sakanal jannah wa annahal jannatu allati wa'adal muttaqun la jannatun majaziyatun. Ayat ini adalah dalil bahwa Nabi Adam tinggal di surga, dan surga itu adalah surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, bukan surga majazi. Dalam Al-Qur'an disebutkan ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Al-jannah ini menggunakan alif lam ta'rif, yang dalam kaidah tafsir menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah surga yang makrifat, yang sudah dikenal, yaitu surga akhirat, bukan sembarang taman atau tempat-tempat yang mungkin tampak eksotik indah di alam bumi ini, bukan. Nah, sebagian ulama memang ada yang mengatakan atau mengemukakan kemungkinan bahwa surga tempat Adam adalah surga khusus atau surga simbolik, yakni bukan surga kekal akhirat. Alasannya antara lain, yang pertama, dalam surga tidak ada iblis, sedangkan Adam digoda di dalam surga. Surga akhirat adalah tempat pahala dan kekalahan, sedangkan Adam dikenai larangan dan ujian. Ini demikian diterangkan di Tafsir Al-Kabir, yang mana beliau Imam Fakhruddin itu wafat di tahun 606 Hijriah. Fal qaulu bi anna jannatun khossatun khalaqallahu ta'ala li Adam la jannatal khuldi wa huwa qaulun lahu wajhun. Pendapat bahwa itu adalah surga khusus yang Allah ciptakan untuk Adam, bukan surga kekal, adalah pendapat yang memiliki landasan. Nah, kesimpulan akhir ya, bahwa surga hakiki, ulama mayoritas berpendapat bahwa surga yang dihuni Nabi Adam adalah surga langit, yang juga dikenal sebagai surga akhirat. Selanjutnya, bahwa siapapun yang berani mengatakan Nabi Allah Adam alaihissalam dilahirkan dari seorang ibu, mau ibu Siti Markona, mau ibu Sayyidah Marfu'ah atau siapapun, menurut data-data yang saya punya sampai dengan hari ini menjelaskan, menegaskan bahwa Nabi Adam tidak dilahirkan tetapi diciptakan, sehingga Nabi Adam tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Sehingga siapapun yang berani mengatakan Nabi Adam terlahir dari ibu, ini adalah merupakan pernyataan yang bertentangan dengan nas-nas qat'i, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Al-Quran dengan tegas menyebut bahwa Adam diciptakan dari tanah, dan hadis-hadis sahih menyatakan bahwa ia lahir tidak dari ayah manapun dan juga bukan dari ibu siapapun. Klaim seperti tersebut, yakni yang mengatakan Nabi Adam terlahir dari seorang ibu, adalah klaim yang tidak hanya keliru secara tekstual, namun juga berbahaya di dalam aspek berakidah, karena dapat membuka ruang tafsir batil, sesat lainnya, dan mengganggu pondasi keimanan terhadap penciptaan manusia pertama. Oleh karena itu, kita perlu mengontrol dari kajian manapun, keilmuan siapapun, untuk tetap berstandar kepada syariat agama Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila di pernyataan saya, narasi saya ada yang salah, ada yang keliru, mohon dikritik dan diluruskan. Saya Al-Faqir Syarifuddin Nawawi, mohon maaf yang sebesar-besarnya tanpa bermaksud menyinggung kepada siapapun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.